Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Safna Rizky, NIM 193131116 dari Prodi PAUD YAIN Surakarta kelas 3D. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan sosial emosional anak yang bertema menunjukkan sikap toleran bagi anak usia dini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian toleransi. Pengertian toleransi merupakan sikap saling menghargai perbedaan melalui perbedaan agama, suku, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda darinya. Jadi, pengertian toleransi adalah bagaimana sih cara kita saling menghargai antara satu sama lain dengan perbedaan yang ada. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh perilaku toleransi yang dapat ditunjukkan anak usia dini. Yang pertama, anak itu dapat menerima perbedaan temannya baik dari segi suku, ras, agama, dan lain-lain. Yang kedua, tidak menertawakan teman saat berbicara. Maka daripada itu kita dapat menghargai dengan cara tetap mendengarkan orang yang berbicara dan memperhatikan orang yang berbicara. Yang selanjutnya adalah bermain dengan sesamanya. Nah, anak itu dapat bertoleransi dengan dicontohkan bagaimana cara kita bermain dengan sesamanya, apakah kita rukun atau saling menghina. Lalu yang terakhir adalah memberitahu dengan santun bila ada kesalahan. Maka daripada itu, sikap kita dengan menghargai anak itu dapat menerima pendapat orang lain jika kita diberitahu bahwa kita itu ada salah. Yang selanjutnya adalah mengapa toleransi penting diajarkan sejak dini. Toleransi penting diajarkan sejak dini agar mereka kelak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih luas dan beragam. Selain itu, mereka dapat bermain bersama tanpa adanya saling bermusuhan. Nah, penting sekali toleransi itu diajarkan sejak dini. Karena keadaan negara kita yang memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda baik dari segi suku, ras, agama, dan lain-lain, maka diperlukan toleransi sejak dini agar dia tidak menghina agama lain, suku lain, maupun budaya lain. Maka daripada itu, peran orang tua dan lingkungan sangat diperlukan bagi anak untuk mengajarkan toleransi, karena jika lingkungan sekitar dan orang tua dapat mempraktikannya, maka anak otomatis akan menirukannya. Yang selanjutnya adalah bagaimana tujuan dari mempelajari toleransi sejak dini. Yang pertama adalah mempersiapkan anak belajar dan bekerja dalam komunitas yang beragam. Jadi anak itu dapat bekerja dan belajar dalam komunitas yang beragam karena adanya keragaman yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, menjaga kerukunan antara sesama. Jadi jika kita sudah saling menghargai, maka sikap rukun antara sesama akan tercipta. Lalu yang ketiga adalah agar menjadi pribadi yang tidak semena-mena terhadap orang lain, maka diperlukan toleransi sejak dini agar sejak dini dia sudah terbiasa tidak semena-mena terhadap orang lain, melainkan dia memiliki sikap toleransi yang kuat dan dapat dipraktikkan hingga dewasa. Yang terakhir adalah anak dapat memiliki sikap menghargai dimanapun dan kapanpun ia berada. Jadi anak itu dapat menerapkan toleransi dimanapun ia berada dan kapanpun ia berada dengan benar, dan anak itu dapat mencontohkan kepada orang lain bagaimana cara kita menghargai dengan benar, sehingga dengan kita saling menghargai maka anak akan saling bermain bersama tanpa adanya bermusuhan. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengajarkan toleransi kepada anak. Yang pertama adalah perkenalkan keragaman. Jadi anak itu harus diperkenalkan keragaman yang ada, baik dari keragaman agama, suku, ras, agama, dan lain-lain.
Dengan diperkenalkan keragaman, maka anak itu dapat sedikit paham mengapa sih kita harus toleransi. Yang selanjutnya adalah ajarkan anak untuk tidak membenci perbedaan. Maka anak itu harus diajarkan toleransi, karena dengan toleransi anak itu tidak membenci perbedaan. Namun dengan toleransi anak itu akan menerima perbedaan, sehingga anak akan rukun dan tetap bermain bersama-sama. Yang selanjutnya adalah beri role modeling atau contoh. Nah, orang tua perlu untuk mencontohkan bagaimana toleransi yang benar, karena pada dasarnya anak itu masih suka meniru daripada mendengar. Maka diperlukan role modeling agar anak paham bagaimana mengajarkan toleransi kepada orang lain. Yang terakhir adalah memberitahu anak toleransi itu sangat diperlukan. Ya, jadi anak itu harus diberitahu, nak, toleransi itu penting, karena dengan toleransi kita saling membantu, kita saling menolong antara sesama, dan dengan toleransi kita akan dihargai oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah program simulasi yang menunjukkan sikap toleran bagi anak. Nah, nama kegiatan adalah menghormati antara umat beragama dengan bermain. Metode yang saya gunakan adalah tanya jawab dan demonstrasi. Bagaimana langkah pembelajarannya? Di kegiatan pembuka, saya akan menyuruh anak duduk terlebih dahulu. Lalu guru menanyakan kabar dan mengucapkan salam. Dan setelah itu mengajak anak untuk berdoa bersama-sama Al-Fatihah dan surat pendek. Lalu di kegiatan isi atau kegiatan inti, yang pertama saya akan menanyakan kepada anak terlebih dahulu antara agama dan rumah ibadahnya melalui gambar. Lalu menyiapkan lembar kerja anak untuk anak dapat mencocokkan sendiri bagaimana agama dan rumah ibadahnya. Lalu menyuruh anak bermain antara beda agama. Dan setelah itu guru mengawasi kegiatan anak, apakah dalam bermain anak itu masih bermusuhan atau tidak. Jika saling bermusuhan, maka guru wajib memberitahu bahwa kita harus saling menghargai antara satu sama lain. Di kegiatan penutup, saya akan menanyakan bagaimana perasaannya setelah belajar tadi, lalu mereview materi sedikit, lalu mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama, dan mengucapkan salam dan menyuruh anak pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu program simulasi yang dapat saya berikan. Yang terakhir adalah peran guru dan orang tua dalam mengajarkan toleransi. Peran guru yang pertama adalah membimbing anak agar dapat menghargai perbedaan simbol agama. Jadi anak itu dapat menghargai perbedaan simbol agama dengan baik. Lalu membimbing anak agar anak itu dapat menghargai perbedaan Tuhan yang disembah. Jadi anak itu harus diajarkan toleransi agar mereka tidak salah sembah dalam agamanya. Lalu membimbing anak agar tidak saling menghina. Jelas, karena guru harus membimbing anak agar tidak saling menghina tapi mereka harus mengajarkan harus hidup rukun bersama-sama. Yang terakhir, peran orang tua adalah tetap mengawasi kegiatan anak bermain dan selalu mengingatkan kepada anak bahwa kita harus toleransi dimanapun dan kapanpun kita berada. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.